apa salahku mudun gunung jemput bulan. Mas waktu beliau ngendikan Mas Bahak tak mudun tak menjemput bola. Banyak kampung-kampung di sana, banyak orang-orang yang butuh pencerahan. Agar mereka tidak kehilangan waktu dan tidak kehilangan apapun, kita ngalai mendatangi mereka. Dan seketika itu pula kemudian waktu saya ditimbali itu saya nyelonok. Memang nek ngoten Gus, kula nyuwun jatah Bojonegoro disukani majelis taklim. Seketika itu pula dituruti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, kita jumpa kembali di Agil's Channel di hari ini. Syukur alhamdulillah, semoga panjenengan semuanya sehat dan alhamdulillah kita semua pun juga sehat. Dan kita masih di suasana Ramadan di hari ini, teman-teman. Masih suasana pandemi virus corona. Mudah-mudahan selalu terjaga dan aman bersama keluarga. Ya, alhamdulillah di hari ini kembali kita jumpa dengan topik-topik menarik, obrolan santai kami dengan teman-teman. Masih ada Kang Rauf yang setia melayani, ada Kang Lisin, dan juga ada bintang tamu kita hari ini. Ya, bintang tamunya bukan orang sembarangan. Ya, beliau adalah Kang Anam, yang mana salah satu pendiri dari kajian Dirosah At-Tanzil dari mulai awal membentuk hingga sampai saat ini. Oke, tos dulu Kang Anam. Nah, Kang Aruf, juga Kang Lisin. Oke, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, meneruskan topik kita yang beberapa waktu lalu kami hadirkan untuk teman-teman. Bagaimana kemarin diceritakan juga masa transisi setelah kepergian beliau Mbah Yai Nur Salim. Terus ada pergantian kembali untuk dilanjutkan lagi kajian diasuh oleh beliau Gus Bahak. Dan juga nanti akan disampaikan juga bagaimana sejarah berdirinya sebuah kajian yang memuat kajian-kajian beliau dari mulai awal dulu, ya, dari mulai tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, oke. Jangan lupa ya untuk teman-teman subscribe di channel ini dan juga ditekan tombol loncengnya biar Anda semuanya tidak ketinggalan info-info menarik seputar kajian beliau Gus Bahak, yakni di Dirosah At-Tanzil ini. Oke, langsung kita menuju ke Kang Risin dulu, mungkin bisa menceritakan yang lebih banyak tentang bagaimana saat transisi setelah kepergian beliau Mbah Yai Nur Salim. Monggo silakan. Terima kasih Kang Agil, Ustaz Rauf, Kang Anam, semua yang hadir di sini. Ini menyambung kajian yang kemarin bahwa masa-masa transisi dari masa kepemimpinan pondok pesantren dari beliau almarhum al-maghfurullahu Mbah Yai Nur Salim pindah ke putra beliau yaitu Gus Bahak. Jadi setelah masa-masa transisi bermula itu, kemudian setelah Mbah Nur Salim dikebumikan, disyariatke, itu tibalah kemudian masa-masa transisi yang serba dari kepemimpinan Mbah Yai yang slow, sabar dan seterusnya, kita ke Gus Bahak itu alhamdulillah kita dapat berkhidmah dan mengikuti dengan baik. Di antaranya dengan serta-merta itu menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan. Dengan itu pula kita fokus sama beliau, diutus untuk fokus membenahi intern kurikulum pondok pesantren. Dikala itu beliau bikin Dirosatul Quran Washolah, bikin madrasah untuk anak-anak pondok, yang mana ini awal program beliau ketika dapat estafet kepemimpinan amanah dari abahnya sendiri, langsung bikin gebrakan, bikin madrasah Quran dan sholat untuk anak-anak pondok dan anak kampung. Dan kami sebagai panitia kurikulum madrasah tersebut. Di sela-sela itu sambil kita fokus untuk bikin madrasah, kemudian fokus untuk ngaji sama beliau. Waktu itu beliau ngaji sorokan fikih takrib. Di sela-sela itu pula beliau ngasih tugas pada kita santri-santri yang ada. Beliau ingin segera untuk mewujudkan, pengen punya dalem agar bisa fokus ngurusi santri.
Seketika itu pula beliau waktu itu nimbali saya dengan beliau sedikit bercerita tentang Mbah Maimun. Kurang lebih redaksinya itu dulu Mbah Mun ketika jaya-jayanya Mbah Mun pegang pondok tuh kadang ada tamu-tamu dari jauh, dari pegunungan. Hanya gara-gara pengen sowan dapat petuah dari Mbah Mun saja direwangi sowan, kadang salam templek, kadang ngasih gula, itu kadang direwangi utang. Bahasa beliau gitu ngendikan sama saya, Kang Mas Agil. Jadi saiki wis wae, Cong, aku ki wong alim. Apa salah aku mudhun gunung jemput bulan. Mas waktu beliau ngendikan Mas Bahak. Mas Bahak tak mudhun, tak menjemput bola. Banyak kampung-kampung di sana, banyak orang-orang yang butuh pencerahan. Agar mereka tidak kehilangan waktu dan tidak kehilangan apapun, kita ngalai mendatangi mereka. Dan seketika itu pula kemudian waktu saya ditimbali itu saya nyelono. Memang nek ngoten Gus, kula nyuwun jatah Bojonegoro disukani majelis taklim. Seketika itu pula dituruti kula. Dan waktu asumsi saya mungkin nggak sampai 1-2 tahun. Karena Gus Bak memang kajiannya waktu itu banyak, tapi nggak sampai lama. Dan alhamdulillah di samping Jogja, Bojonegoro terlama. Dari dibanding majelis taklim di Pati, di Pamotan, di Lemah Putih, di Lasem Madiun. Bojonegoro terlama setelah Jogja. Kalau Jogja memang dari awal kan Jogja itu kontraknya memang Gus Bak dari awal sudah ya sudah di sana duluan. Nah, itu cerita awalnya begitu. Di samping hiruk pikuk kita nderekno beliau di pesantren dengan metode beliau ngajar itu luar biasa, metode militer. Setoran juga sama, setoran Quran tuh dijujak gitu aja langsung, nggak pakai urut. Pokoknya banyak santri yang kaget dengan metode pembelajaran beliau tuh. Waktu itu beliau masih dalam dengan metode militernya. Sekali nggak cocok itu biasalah didukani santri itu biasa. Tahun berapa Ya ya? tahun 2005 itu. 2005. Ya setelah Mbah Kong kapundhut 2004 itu langsung. Nah, alhasil singkat cerita dengan ya kita tafakuh fiddin dengan beliau, berkhidmah sama beliau, ngestakaken apa sing dikersakno beliau, kita siap lahir batin mengawal beliau. Dan kita juga memang tujuannya yang kita cari memang itu. Saatnya kita belajar sama beliau ilman wahalan. Alhasil kemudian tiba saatnya kemudian beliau memutuskan, "Wis aku tak noto jadwal nek kabeh wis rada tenang." Terus masa-masa transisi dari Kapundhut Mbah Yai ke beliau sudah ada waktu untuk bisa diatur. Intern pondok sudah bisa kita katakan jalan. Karena ibarat pesantren itu ditinggal Mbah Nur Salim ibarat gelas no piring roti miring Mas, numplek. Lah benakno iku kan butuh waktu lama. Setelah itu dikatakan bisa berproses jalan, bisa dikatakan sudah setengah normal dan bisa jalan, baru beliau meluangkan waktu untuk ke Bojonegoro itu. Lah saya cerita minta waktu ndelar itu diestokaken sama beliau, dan kemudian beliau pesan, "Ya wis gak apa-apa, Cong. Saolan pisan nang Bojonegoro, tapi nanti ya wis pokoke kumpul ora perlu akeh," beliau ngendikane. Supaya wong-wong sing muhibbul ilmi, sing seneng Quran, saanane wis rasa rame-rame pokoknya kita bismillah kita ngaji di Bojonegoro gitu. Akhirnya saya menghubungi Kang Anam, saudara-saudara semua saya hubungi. Waktu itu Kang Anam, Kang Alim belum tahu, Kak Pak Gus Bak itu belum tahu, cuma cerita dari saya saja. Kita menentukan hari, kebetulan waktu itu ada halal bihalal di Dinia masjid sini, dibarengkan itu sore sampai sini. Hasil ya cuma berapa orang itu, sekitar 15 sampai 25 orang guru-guru TPG, dan sebagian saudara-saudara kita kumpulkan untuk diajak ngaji. Nah, dari situlah kemudian bermula Dirasa At-Tanzil di Bojonegoro itu mulai bulan Syawal itu tahun 2005. Ya, mungkin terus nama yang diambil dari Dirasa At-Tanzil mungkin dari mana? Oh iya, memang Dirasa At-Tanzil itu beliau sendiri yang ngendikan. Jadi kayak di Naruan tuh beliau bikin madrasah Dirasatul Quran wa Shalah. Kemudian wis dong kajian Bojonegoro ge Dirasa At-Tanzil wae. Ya masih ingat saya. Dan dinamakan Dirasa At-Tanzil itu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Istilahnya berjalan kurang lebih 8 tahunan. Dan itu istilahnya kalau jamaah bilang Sabtu akhir bulan, karena Sabtu akhir bulan nanti ahadnya di Jogja itu. Oh iya. Kurang lebih begitu awalnya lah. Berikutnya hiruk pikuk bagaimana perjalanan At-Tanzil setiap bulan di sini tuh saya yang intern ngawal beliau dari pondok. Nanti Kang Anam sama Kang Lin yang ngurus di sini sebagai panitia ngaji. Kurang lebih begitu. Mas Agil. Selama ketika itu sama Gus Bak sudah diapresiasi mau ngisi kajian di sini.
Terus ketika itu pertama kali musyawarah sama keluarga, terutama dari saudara-saudara yang di sini siapa saja? Ya pertama saya by phone itu, by phone. Jadi kan saya by phone sebelumnya 4-5 bulan sebelumnya sudah saya kasih kabar, ini nggak lama nanti Gus Bah ngerasa ngaji nok Sentul, kemungkinan setiap bulan. Itu sudah kita by phone. Nah setelah ada ketentuan hari itu Kang Anang ngabari sudah dibarengno, sementara pembukaan dibarengno halal bihalal, nanti beliau ke sana sekalian ngisi di masjid yang pidato masjid ya pidato di masjid. Dia kelihatan canggung gitu beliau. Angkitnya ya nggak kerasa, tapi bagaimana lagi wong sekalian. Terus ketika ada telepon sama keluarga sini, baru Gus Bah mau ngisi di sini, tanggapan dari Kang Anam sendiri bagaimana? Iya. Alhamdulillah begitu ada informasi bahwa beliau Gus Bah menghendaki satu kajian atau ngaji di sini, ya kita langsung menyiapkan, nggak ada yang spesial untuk kita siapkan. Kita hanya mempersiapkan dengan segala keterbatasan kita. Ya, dengan musola yang masih berukuran kurang lebih 5 kali 5 meter itu, audio pun kita Masya Allah, jadi tidak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Saking ya sangat terbatas semuanya, pokoknya dalam segala hal kita kerjakan, kita lakukan, persiapkan dengan segala keterbatasan yang memang itu adanya seperti itu. Nah, ketika mulai terus pas waktu yang menentukan Sabtu akhir bulan itu dari pihak keluarga Kang Anam sendiri atau dari Gus Bah? Untuk waktu pelaksanaan Sabtu akhir itu beliau sendiri yang menentukan. Nah, mungkin ya seperti yang disampaikan Pak Lisin tadi itu, ngiras-ngiros bahwa ketika Sabtu akhir di sini minggunya beliau langsung tindak kajian di Jogja. Oh, berarti selain di Bojonegoro ternyata beliau juga waktu kajiannya juga banyak. Yeah, ketika itu termasuk yang seangkatan Bojonegoro, kalau nggak salah adalah kajian beliau di Pati, Rembang, juga kajian beliau yang ada di Madiun. Tetapi alhamdulillah yang paling beliau sendiri yang sering menyampaikan untuk kajian At-Tanzil di Bojonegoro ini termasuk yang layak untuk menjadi percontohan. Ya mungkin setelah beliau melihat perkembangan muhibbinnya dengan awal yang dengan segala keterbatasan tadi, sampai disampaikan seperti itu, layak menjadi percontohan. Nah, itu mulai beliau pas kajian di sini pertama kali itu ada berapa jamaah, artinya ada berapa orang pertama kali? Ya awal mula seperti disampaikan tadi bahwa beliau ngersake kajian di Bojonegoro. Ketika itu saya juga belum tahu secara langsung sosok beliau, bagaimana vis beliau, bagaimana kalau beliau ngetikan, sama sekali belum tahu. Tugas kami hanya menyiapkan, mengkoordinasikan jamaah untuk hadir ketika itu. Teman-teman kita yang ada di Diniyah dan TPQ, kebetulan waktu itu saya masih aktif di Diniyah, kita kondisikan bahwa Sabtu besok akan ada satu kajian atau pengaji bersama Gus Bah. Hadirlah ketika itu kurang lebih 15 orang, konco-konco asatid itu dan sebagian konco yang di sekitar sini. Ini tempatnya dulu ini musola kecil gitu? Ya kecil banget, kurang lebih ukuran 5 kali 5 itu. Beliau sering mengatakan musola penceng. Wah sangat fenomenal ya, musola penceng. Ya. Terus kira-kira kajiannya itu dari fan ilmu Quran atau tafsir atau hadis atau apa gitu di sini? Beliau menyampaikan dalam kajiannya berpijak pada tafsir, yaitu tafsir Jalalain. Meskipun seperti yang kita tahu sekarang, ketika beliau ngaji itu ya mesti mencakup ke semua aspek
karena saking nyegarane ilmunya beliau nggih ngoten. Itu dimulai setelah Sabtu akhir di sini, mulai ngajinya dimulai jam berapa? Kajian di sini dimulai jam 3 rata-rata. Setelah jamaah sholat asar sampai menjelang maghrib. Itu durasi yang ada. Tentang waktu. Tentang waktu sampai mau menjelang maghrib gitu. Ya. Mulai beliau diberi bisyarah 150. Nah, itu yang paling mengesankan bagi saya termasuk itu. Jadi saya beserta kakak Pak Haji Musolin termasuk almarhum Ahunal Karim Mas Irham nih, itu termasuk orang-orang nek boleh dibilang cara meminjam istilah para sahabat itu as-sabiqunul awwal yang berjibaku, berjuang pikiran, tenaga, bahkan semuanya terlibat di situ. Jadi awalnya itu kita tidak pernah tahu bahwa kajian ini akan berlanjut. Tak pikir ya hanya satu kali dua atau 1 tahun. Hanya momen itu saja. Kita ikut pas bareng momennya halal bihalal di TPK itu saja. Tak pikir begitu. Nah, konco-konco asat itu bertanya ngaji apa? Ya tidak tahu, kita ikut saja kan. Nah, begitu kajian dimulai dan kita ngikuti. Saya yang alhamdulillah ya sama Allah ditutir seneng ngaji, pernah ngaji bersama kiai ini, kiai sana, kiai situ. Masya Allah, saya sangat terkesan. Kok enek wong ngaji kok koyok ngene. Kalau nggak salah waktu itu yang dikaji pertama adalah surat-surat pendek. Jadi yang masyarakat itu sudah hafal mulai dari kulhu, al-falaq, an-nas. Ya karena beliau yang menyampaikan, meskipun materinya kulhuan al-falaq an-nas, saya jomblak betul. Ya Allah, kok ada kiai yang mengupas ilmu sedetail ini, sampai sedetail ini. Nah, selama ini kiai-kiai yang lain apa kok nggak pernah seperti itu loh yang disampaikan ya. Ada sesuatu hal yang baru, ada pengalaman baru, ada ilmu baru. Betul. Maka dengan kualitas kajian seperti itu, terus beliau ngersake ini berkelanjutan setiap bulan, masya Allah, saya syukurnya luar biasa. Cuma yang bikin saya terenyuh itu ketika itu harus berlanjut dengan segala keterbatasan tadi. Bagaimana untuk operasional beliau kan ngoten. Berselang berjalannya waktu kajian setiap bulan di sini, untuk operasionalnya itu dari mana itu? Nah ini dari pihak keluarga, dari panjenengan, Kang Lisin, atau mungkin dari mungkin atau simpatisan atau dari agennya. Tentu ketika itu masih belum bisa berjalan secara efektif karena belum terbentuk semacam kemanitiaan, tidak ada. Jadi kita saya Pak Haji Musolin, Mas Irham nih. Satu tahun pertama itu ya keluarga kebanyakan dari. Jadi berjalannya seperti natural lah, alami. Yeah. Saya masih ingat ketika itu kita itu hanya bisa memberi bisyarah beliau itu 150.000. Tak pikir itu sudah banyak loh. Ketika itu ya. Kula pun ngoyo niku ketika itu. Maka ketika itu adik kan masih di pondok ya, tak tanya. Ini yang nanya ini, Kang, Gus mbok bisa piro 150 nih. Ya wes gak apa-apa. Mengisi bensin di pom Kalianyar situ 100 ya. 100. Masya Allah, saya dalam hati itu nangis, ya Allah. Cek murahe kula ngergani ilmu. Artinya Gus dengan bicara seperti itu kan 100 untuk bensin, 50 untuk sopir beliau. Ya Allah. Sehingga terus sampai berjalannya waktu hampir setahun itu. Maksimal tuh mungkin 300. Sampai kita dipertemukan dengan Mas Agil ini. Alhamdulillah beliau orang
dari dunia radio, punya sarana sedikit lebih lengkap untuk masalah dokumentasi, sarana rekam dan lain-lain. Berarti selama 1 tahun sudah berjalan itu tidak ada dokumentasi sama sekali? Belum ada. Yasin kalau nggak Muzamil. Sehingga setiap pertemuan itu Mas Darmaji harus direwangi beruangkon gawa seperangkat komputer sak CPU nih sampai sak mobil gitu. Itu masih pakai televisi ya? Monitor besar, besar. Bagaimana terus ketika itu 1 tahun belum terdokumentasi, terus dari jamaah atau muhibin punya inisiatif kajian bagunya seperti ini, urainya seperti ini, sangat langka sekali kok enggak, terus punya inisiatif ini harus didokumentasi, terus kok punya relasi sama Mas Agil itu gimana tadi? Nah, lagi-lagi kita yang kami sebut tadi, kita punya saudara atau teman seperjuangan, Allahu yarham, Mas Irham itu luar biasa semangatnya. Dia datang ke saya bahwa dia kan juga ngefans sama Mas Darmaji di Radio Nuansa. Bagaimana Kang misalkan kajian ini kita rekam, caranya bagaimana? Sekedar mic saja kita kadang pinjam. Ya sudah, ketika itu beliau Mas Agil siap, nggih monggo. Sehingga dari dokumentasi itulah, entah mulai tahu edisi keberapa itu pertemuan, kita mulai mengadakan dokumentasi ngaji berupa CD seperti ini. Jadi setiap habis kajian itu kita rekam, hasilnya seperti lempengan disket seperti ini. Dan dari sini pula kita alhamdulillah bisa memberi sedikit tambahan untuk operasional beliau.